di Temu DKM ini adalah kick off awalan untuk Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman podcast Agi? Berjumpa kembali. Sudah lama kita tidak bersua, saya yang pastinya ya, Mas Riko ya. Ya, betul. Udah lama banget nih kita nggak ketemu dan akhirnya bisa menyapa teman-teman insan Astra dimanapun berada yang mungkin hari ini sedang beraktivitas dengan segala macam kesibukannya. Ya, mudah-mudahan obrolan kita pada hari ini bisa sedikit menambah kerinduan untuk teman-teman, terutama di program-program Agi, Mas Riko. Bener ya? Iya, betul. Kita pengen ngobrol-ngobrol. Ada Mas Riko dari Yayasan Amalia Astra. Sehat Mas Riko ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana AC gimana nih Mas Riko? Aman ya? AC aman, Mas Zikri, masih nempel di temboknya masing-masing. Terkendali ya. Kemarin di Forkom tuh kayaknya sudah mulai ada mention orderan tuh. Master AC kayaknya makin terkenal aja ke kemana-mana Mas Riko. Ya, Alhamdulillah Mas Zikri semakin master lah pokoknya, semakin ahli insya Allah gitu. Iya. Dan alhamdulillah aku masih juga berterima kasih loh Mas Riko. Jadi kemarin teman saya kemarin dapat door prize umroh gitu kan, alhamdulillah sudah berangkat gitu kan. Hikmat sudah kembali juga, kayak happy banget dia, alhamdulillah Masya Allah gitu kan. Dan kalau nggak salah Pak Roma ya Mas ya. Bener, Pak Roma kemarin setelah nyanyi dangdut ya. maaf. Hampir kan waktu itu kan ditodong kan. Ya betul sekali. Iya, Mas Riko, kita pengen ngobrol-ngobrol dikit nih Mas Riko ya. Boleh. Jadi kemarin itu kan tiba-tiba di Forkom ya, sebagaimana dengan aktivitasnya memang luar biasa, banyak informasi menarik gitu kan dari Yayasan Amalia Astra. Dan aku pribadi sih ya ngerasa ini sih kok bukan tiba-tiba sih, karena memang ternyata sudah hampir 1 tahun ya ada sosialisasi yang dibilang, makanya agak kaget gitu, karena pasti ini ternyata karena dikasih sosialisasi, ini ternyata yang kita tunggu-tunggu nih, itu ada Temu DKM tahun ini nih. Ya untuk tahun ini ya Mas Riko ya. Betul. Tepatnya kapan tuh Mas? Nanti insya Allah acaranya tanggal 6-7 Oktober nih teman-teman, bisa dicatat untuk agenda bulan Oktober ya, awal Oktober. Langsung tuh awal bulan ya, masih hangat-hangatnya. Kira-kira masih ada waktu sebulan ya, berarti harus bisa langsung di notes ya untuk bisa menghadiri Temu DKM nanti gitu Mas Riko ya. Betul Mas Zikri. Nah ya, ngomong-ngomong Temu DKM nih Mas, karena masih terngiang-ngiang, terutama bukan cukup berkesan lagi, sangat berkesan tahun lalu itu, apalagi kita pasca pandemi, alhamdulillah bisa pertama kalinya setelah pandemi ketemu dengan teman-teman DKM, ada dari HR juga. Nah, sedikit flashback tuh Mas Riko, karena kan kalau dibilang yang pertama secara agenda bukan hanya tahun lalu ya, jauh tahun-tahun sebelumnya itu kan juga memang sudah ada agenda Temu DKM. Flashback dikit Mas Riko, itu sebenarnya apa sih Temu DKM itu Mas? Izin ya Mas Zikri, sebelum kita bahas ke Temu DKM-nya, saya sih pengen cerita dulu atau kasih gambaran dulu gitu, karena beberapa teman-teman di DKM Grup Astra kadang masih rada keliru-keliru, ini bedanya Amaliyah dan Amanah ini gimana kedudukannya. Nah, saya kayaknya mau mulai ke situ dulu Mas, biar meluruskan dulu gitu. Ya mungkin untuk yang udah bahkan yang udah kenal deket gitu ya, yang udah sering ikut acara di kita, masih ketukar Mas Zikri gitu. Jadi untuk payung besarannya gitu ya, atau yayasan utamanya itu ada di Yayasan Amalia Astra. Jadi Amalia itu adalah yang paling tinggi kedudukannya gitu ya Mas Zikri ya. Ya, dicatat ya, nanti masuk di kuis Temu DKM kayaknya. Nah itu dia, kayaknya masuk ke CCIA Agi juga nih ntar. Benar. Penting ini. Nah, di bawah dari Yayasan Amalia Astra atau akrab kita dengar sebagai YAA gitu ya Mas, itu tuh ada 3 divisi sebenarnya gitu. Yang pertama ada namanya divisi sosial religi. Nah, sosial religi sesuai namanya itu
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Astra kayak Ya. ya peribadahannya, kajiannya, lomba tahfiz yang besok juga akan diselenggarakan, termasuk kegiatan Astra Gema Islami itu juga berada di divisinya sosial religi gitu Mas Fikri. Oke. Nah, yang kedua, nah ini nih yang Apa tuh, akan Kak? kita bahas. Itu adalah namanya divisi amanah Astra. Jadi Oke. Amalia Astra itu kepalanya, payungnya, besarannya. Nah, di bawahnya divisinya itu ada yang namanya amanah Astra gitu. Nah, memang kegiatannya cukup banyak gitu sehingga kadang yang sering kita dengar malah amanah Amanah Astra itu. Tidak salah, tapi kita biar info bahwa kedudukannya yang paling tinggi itu ada di Yayasan Amalia Astra. Nah, di Amanah Astra itu Mas Zikri ada dua divisi. Yang pertama layanan amal, ya sekali lagi sesuai namanya, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan amal seperti zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya, atau program beasiswa, atau yang kemarin juga sempat ada yang cukup besar itu ada kurban Astra, termasuk juga pelatihan AC yang didanai dari dana infak sedekah karyawan grup Astra. Itu juga dilaksanakan di layanan amal gitu. Nah, yang terakhir divisinya dari Yayasan Amalia Astra itu ada divisi kemitraan amanah Astra. Kemitraan ini sebenarnya adalah bisa dibilang aktivitas tingkat lanjut dari binaannya dari layanan amal gitu ya. Contoh AC yang tadi kita bahas pelatihannya dari dana infak sedekah, itu setelah alumninya terkumpul gitu ya, ternyata menjadi sebuah komunitas yang cukup besar, kita namain sebagai Master AC, itu tersebar dari Aceh, ada di Lampung, juga ada di Jabodetabek, udah jangan ditanya ibaratnya karena memang basisnya di sini, terus juga sampai ke ujung Jawa daerah Ponorogo itu insya Allah sudah ada Mas Zikri gitu. Nah, harapannya alumni-alumni teknisi AC ini juga bisa dimanfaatkan baik secara personal karyawan grup Astra maupun di perusahaan-perusahaan grup Astra yang tadi Mas Zikri sempat singgung gitu ya, karena salah satu perusahaan atau di Chuhatsu-nya itu sendiri juga sudah pernah memakai teknisi binaan dari Amalia Astra, sehingga itu bagian dari apa ya, perusahaan itu membina gitu loh Mas Zikri, mengangkat standar pekerjaannya mereka itu bahwa untuk pengerjaan di perumahan dan juga di perusahaan itu ternyata treatmentnya beda gitu, dan itu sebuah kesempatan lah untuk kita kalau misal teknisi dari Amalia Astra itu bisa didaya gunakan oleh perusahaan grup Astranya masing-masing. Nah, yang kedua itu ada Akikah Mas Zikri. Akikah ini juga berawal sebenarnya pembinaan dari peternak ya, peternak lokal yang ada di sekitaran Bogor, Bekasi. Nah, itu yang biasanya kita sinergi dalam event kurban gitu ya. Nah, sekarang agar tidak hanya musiman saja, itu kita bisa manfaatkan untuk sinergi akikah gitu. Nah, yang terakhir nih Mas Zikri itu ada di umroh. Nah, program umroh ini ya ini memang dikhususkan untuk karyawan grup Astra, walaupun untuk umum juga bisa gitu ya. Sehingga kalau misal karyawan di grup Astra ini mau berangkat umroh, nah ayolah sama kita aja di Masjid Astra. Insya Allah keuntungan dari aktivitas ini juga akan dimanfaatkan untuk program para penghafal Al-Quran Mas Zikri gitu. Jadi mudah-mudahan sih double manfaat, double pahala lah untuk yang berumroh gitu. Nah, mungkin awalan sekilas yang Amalia Astra kayak gitu tuh Mas Zikri. Saya lanjut ke temu DKM-nya ya Mas Zikri ya. Silakan. Nah, jadi temu DKM ini ya ini Mas Zikri acara silaturahmi, mungkin ya acara kumpul-kumpul. Sebenarnya lebih apa ya, lebih ringan sih acaranya karena yang kumpul, ketawa-ketawa bareng, ya silaturahmi, ada mungkin Mas Zikri masih ingat ada duren partinya juga gitu kan. Nah, itu yang paling diingat gitu, paling diingat dan paling berkesan juga di teman-teman yang sudah pernah mengikuti acara ini gitu ya. Sama yang paling penting adalah kolaborasinya gitu Mas Zikri, sehingga ya kita bisa berjalan sejauh apa sih secara lembaga atau secara ke-DKM-an gitu ya untuk program-program sosialnya dibandingkan kalau kita berkolaborasi satu sama lain, pasti kan impact-nya juga bisa lebih banyak dan lebih luas gitu ya Mas Zikri ya. Betul. Selanjutnya juga Mas Zikri bahwa di Temu DKM ini adalah kick off awalan untuk Amalia Astra Awards di tahun 2023. Itu dulu spillnya Mas Zikri.
tetap Silakan, berlanjut silakan. agendanya ya Mas ya. Iya dong, pasti. Iya, betul. Dan memang kalau boleh aku mention sedikit Mas Riko, Mm-mm. jadi Ya, ya kebetulan kan saya kan juga peserta ya, dikatakan peserta dari Temu betul. DKM, sudah di beberapa Ya. kali Temu DKM, alhamdulillah bisa gabung sama teman-teman. Ya di Mm. samping sebuah ajang kolaborasi Mm. untuk kita katakan yang teman-teman para pengurus DKM, secara Mm. tidak langsung itu justru saya tuh sangat-sangat berterima kasih dengan adanya agenda itu dari teman-teman Yayasan Amalia Asram juga mengadakan agenda seperti itu, karena secara Mm. tidak langsung di samping silaturahim jelas, tapi itu menjadi Ya. momentum yang cukup spesial untuk kita pengurus Mm. DKM untuk bisa benchmarking gitu Nah, kan, secara langsung di betul. momentum yang pas gitu dan dengan banyaknya teman-teman DKM, karena terkadang kan kita ya katakan di kantor di pabrik gitu kan dengan kesibukannya Mm. masing-masing pengen sekali dua kali gitu kan main ke DKM, terkadang terbentur kan apakahnya Ya. kita yang nggak bisa atau teman-teman DKM juga lagi nggak bisa diganggu gitu kan. Nah Mm. di temu DKM itu benar-benar spesial, kita mau nyari yang paling pelosok yang jauh, Ya. yang modelnya pabrik besar, yang di Ya. mana di site itu kita bisa Ya. tukar pikiran bareng-bareng gitu loh. Itu Mm. spesial banget itu di temu DKM itu. Jadi ngerasa nggak sendiri ngurusin Oh, masjid kantor gitu iya, ya Mas Ikri ya. Iya. benar. Temennya banyak ternyata gitu. Iya, temannya banyak, bisa tukar-tukaran program gitu kan. Banyak yang Ya, merasa, betul. program saya masih sedikit gitu kan. Tapi yang lain juga Hmm. ternyata pasti ada insight-insight yang baru, ada inspirasi baru buat kita secara Hmm. pribadi maupun yang jelas untuk bikin program-program yang lebih inovatif lagi buat teman-teman Ya, apa namanya DKM khususnya di lingkungan Astra lah ya Mas ya. betul. Karena Gitu. tujuannya kan ke manfaat ya Mas Zikri ya gitu. Jadi Benar. apa yang kita lakukan ini ya bisa bermanfaat lebih banyak buat orang lain begitu. Iya. Yang datang kira-kira nanti untuk tahun ini siapa aja, Mas? Temu Nah, DKM tahun kita ini. itu kalau yang datang itu sebenarnya kita memang masih akan membatasi jumlahnya dulu sih Mas Zikri gitu Oke, kan. oke, Kita akan batasi hanya khusus untuk 40 perusahaan saja, di mana oke. 40 perusahaan itu bisa diwakili oleh dua orang. Yang pertama itu di DKM dan yang kedua itu boleh diwakilin oleh manajemen atau HRD-nya ya. Dalam hal ini itu boleh gitu. Acaranya Hmm, nanti insya Allah nginep, jadi disiapkan waktunya sih gitu insya Allah. ada bocoran-bocoran mau di mana? Nah, boleh. Boleh Sebelum ya, kita boleh kasih dong. bocoran tempatnya, Mas Fikri, Heeh, heeh. sebenarnya saya masih pengen dalemin yang diskusi apa yang obrolan kita sebelumnya tadi tentang ini, Mas, temu DKM gitu ya. Iya, Jadi iya, kan iya. tadi di awal saya bahas bahwa ini adalah awalan kick off Amalia Asra Awards gitu. Amalia Asra Mm-mm. Awards-nya itu sendiri adalah kita apa ya? Ya memang terasa sedikit kompetisi gitu ya. Cuman sekali lagi tujuannya adalah kita bisa merangkul masjid Mm-mm. dan musola yang ada di grup Asra ini gitu ya. Karena kan sejauh ini pasti pengurus masjid ini itu masih berjalan sendiri-sendiri gitu loh Mas Igri. Nah, Mm-mm. Mm-mm. dengan adanya Malaya Astra Awards ini harapannya gitu ya, harapannya pabrik-pabrik yang ada di site itu tadi atau yang Oh. dimanapun yang itu masih dari keluarga besarnya grup Astra itu bisa Mm. kita rangkul sama-sama, bisa kita data sama-sama bahwa oh ternyata dari sekian ratus perusahaan grup Astra ini ternyata memiliki sekian masjid, sekian musola gitu ya, sehingga Mm. kalau misalnya ada Mm. kendala atau ada apa ya kebuntuan program dan lain-lain itu tuh kita bisa sama-sama sharing gitu, bahkan kita undang Iya, ke sini juga nggak ada masalah gitu. Nah, betul. nanti di Amalia Astra Awards itu sendiri juga memang ada ini ya Mas Ikri, ada penilaiannya gitu ya. Iya, iya, Eh, Beberapa penilaiannya itu nanti saya kasih bocoran tujuannya kenapa kok ada penilaian segala sih untuk masjid dan musola gitu ya Mas Ikri ya. iya, iya. Nah, untuk penilaiannya itu sendiri yang pertama adalah bagaimana hubungan antara perusahaan dengan DKM dan jamaah gitu. Nah, ini pasti Iya. sangat penting karena DKM yang mendapatkan support dari perusahaan dan DKM yang berjalan mandiri atau sendiri itu pasti rasanya juga beda ya Mas Igri ya. Mas Igri Mm. sebagai Mm. pengurus DKM di perusahaannya masing-masing pasti
kerasa nih poin ini support dan kurangnya dari perusahaan di kegiatan DKM gitu ya Mas Iri ya. Nah yang kedua ada program sosial juga nih yang kita nilai gitu. Nah yang ketiga ada administrasi dan keuangan, ini juga menjadi penting karena di masjid musola kita masing-masing pasti ada pendanaan donasi zakat, infak gitu ya dari karyawan. Nah itu kalau misal tidak dicatat dengan baik kan jadi khawatir rentan fitnah ya Mas Zikri ya, urusan dana gitu ya, apalagi dana sosial gitu ya. Nah yang keempat ada fasilitas dan juga infrastruktur. Yang kelima, yang terakhir adalah hubungan atau kolaborasi DKM dengan kegiatan di Yayasan Amalia Astra gitu ya. Nah, kita bikin indikator penilaian ini Mas Zikri sebenarnya bukan lagi nyari bagus-bagusan, nggak ke situ banget gitu, tapi lebih ke sebenarnya untuk ngurus masjid atau musola yang baik itu standarnya gimana sih gitu kan. Mungkin kita menjalani atau ngurusin masjid musola kita masing-masing kayaknya udah oke-oke aja deh gitu ya. Ternyata harus ada hubungan dengan manajemen perusahaan. Ternyata harus ada administrasi dan keuangan. Nah poin itu tuh yang pengen kita sharing juga, bahwa ngurusin masjid itu propernya tuh begini loh gitu Mas Zikri untuk arah dari kegiatan Amalia Astra Awards. Monggo Mas Zikri pasti ada tanggapan tuh tentang kepengurusan di masjid masing-masing dengan poin penilaian yang tadi saya sampaikan tuh. Silakan Mas. Setuju banget, karena kebetulan ya jadi agak-agak ini nih, nggak bermaksud nyombong sih, agak-agak nyombong gitu. Juara berapa nih? Jadi tahun lalu kan ya alhamdulillah gitu kan Cuhatsu dapat juara 1 musola di lingkungan pabrik ya. Begitu. Dan tadi yang disampaikan oleh Mas Riko sendiri itu memang menjadi proper indikator yang ya kita pengurus DKM sendiri yang memang diamanahkan, yang saat ini dipikirkan secara general ya, mikirnya ya sudahlah masjid karena memang utamanya itu adalah perusahaan, tempat aktivitas bekerja. Masjid lebih kepada hanya tempat ya sudah, tempat ibadah saja gitu, tempat sholat 5 waktu, dan mungkin ya katakan tempat beristirahatnya teman-teman gitu. Tapi yang memang jadi hal penting juga gitu kan di masjid sendiri, fungsi masjid itu ternyata dimanapun itu akan sama kalau saya lihat Mas gitu kan, entah itu di masyarakat bahkan di lingkungan perusahaan sendiri gitu. Itu menjadi sentralnya ya, katakan kita kalau secara general itu menjadi sentralnya kebaikan gitu kan. Sentralnya kebaikan. Di situ akan ada program-program yang memang menjadi manfaat untuk lingkungan sekitar, baik itu lingkungan di sekitar perusahaan maupun di internal bagi karyawan-karyawan sendiri. Nah, itu menjadi misi yang penting sehingga indikator-indikator yang menjadi proper yang tadi Mas Riko sampaikan itu sadar ataupun tidak perlu kita penuhi gitu. Ditambah lagi yang tadi salah satu indikatornya adalah hubungan antara pengurus DKM dengan dukungan dari pihak manajemen gitu. Karena itu memang menjadi hal yang penting juga, karena tidak hanya bicara dukungan, tapi di sini yang perlu diperkuat adalah bentuk sinergi gitu. Karena kalau tadi program, ya aku narik sedikit ke salah satu programnya dari teman-teman Amanah Astra gitu kan. Di situ ada program sinergi, salah satunya zakat infak sedekah gitu kan. Nah, zakat infak sedekah mungkin basisnya itu balik ke dari DKM gitu, dari masjid dengan mengumpulkan zakat infak sedekah gitu kan. Tapi yang memang nggak kalah penting juga, itu menjadi sinergi mitra yang sangat baik sekali dari perusahaan yang konteksnya salah satu poinnya perusahaan itu pasti punya program untuk pemberdayaan lingkungan. CSR-nya itu pasti juga ada program di setiap perusahaan. Dan masjid menjadi salah satu mitra, katakan salah satu mitra yang sangat-sangat membantu untuk bisa mensukseskan program itu. Karena ya saya juga cukup ngerasain ya, alhamdulillah dapat amanah di masjid. Kebetulan di pekerjaan juga ada bersinggung-singgungan gitu kan, di HRD itu salah satu KPI kita, salah satu aktivitasnya adalah program CSR itu sendiri untuk kebermanfaat dari lingkungan sekitar. Teman-teman DKM itu pasti akan sangat-sangat terbantu baik dari sisi tenaga maupun dari sisi program gitu, sehingga betul-betul bisa
mensukseskan gitu, sinerginya yang diperkuat. Ya. Jadi nggak hanya mungkin bicara dukungan, tapi komunikasinya itu. Jadi proper itu memang sangat-sangat penting sih yang tadi Mas Riko sampaikan gitu. Jadi kesadaran buat kita juga gitu waktu lagi kalau flashback sedikit ya, waktu lagi Chuhatsu itu dinilai gitu kan, dikasih kriteria penilaiannya. Oh, ini harus kita penuhi program-program apa saja gitu. Walaupun alhamdulillah beberapa indikator penilaian itu coba kita penuhi, ya itu menjadi kesadaran balik lagi kepada kita pengurus DKM untuk bisa menjalankan itu semua. Kayak gitu sih, Mas. Sama ditambah dewan jurinya juga ya, Mas Zikri ya. Dewan juri dari itu juga dewan jurinya. Ibaratnya bukan kaleng-kaleng lah gitu. Yang pertama dewan jurinya itu baja semua itu. Bener ya. Yang pertama itu dari tim pengurus Yayasan Amalia Asra tuh, Mas Zikri, ada Pak Gama, ada Butira, ada Pak Boy. Dari jajaran pengurus dan pengawas Yayasan Amalia Asra aja, masa dibilangkan. Baja semua ya, Mas Zikri ya. Iya. Cuma yang ditambah yang juri dari eksternal, Mas Zikri, ya ada Imam Besar Masjid Istiqlal, ada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, terus juga dari media juga ada Mas Irfan Junaidi, itu pimpinan redaksi dari Republika, dan sekarang juga udah di Antara News juga ya. Nah itu kan waduh ilmu banget tuh kita bisa ngobrol dengan beliau-beliau itu ya, Mas Zikri ya. Betul. Dia wujud keseriusan Amalia Astra Award ini ya terwujud lah representasinya kan, ya jurinya aja seserius itu gitu kan. Ya Masya Allah kan, bapak-bapak eksekutif gitu dari Yayasan Amalia Astra, yang di Astra Internasional juga sebagai eksekutif itu bersedia meluangkan waktunya, berarti kan ya memang cukup serius, bukan cukup serius lagi, sangat serius sekali kan. Sangat serius gitu. Kurang lebih masih sama ya komposisi tim penilaiannya ya, Mas ya. Insya Allah masih, Mas, gitu. Jadi kalau misalnya kita tarik kembali ke diskusi awal tentang temu DKM, kurang lebih nanti di situ kita akan bahas tentang pentingnya kegiatan Amalia Astra Awards ini gitu, sehingga sampai ke poin ini, Mas. Misal masjid saya masih belum ada progres nih dari tahun lalu gitu, atau belum terlalu banyak perubahan gitu, nggak ada masalah gitu, karena yang di sini yang dilihat adalah kayak bukan masalah terlaksana atau tidak terlaksana, tapi memang kita ingin tetap merangkul teman-teman yang sudah daftar di tahun lalu, apalagi yang memang belum pernah ikut daftar dalam hal ini, karena setidaknya nanti insya Allah ya, Mas Zikri ya, itu ada souvenirnya lah untuk para sobat marbot nih, nanti ada kaos setiap yang daftar lah gitu. Iya. Jadi cukup daftar dapat jadi sobat marbot. Oh gitu, boleh daftar lagi nggak? Insya Allah. Masa sama buat juara nggak dikasih sih? Waduh, dicatat ya. Cuma jadi pressure nih bawa-bawa juara nih. Iya. Mas, balik ke temu DKM. Kita ngobrolin temu DKM, Mas. Oke. Sejauh ini kan Oktober ya, masih ada sekitar 1 bulan. Sejauh ini kira-kira persiapan yang sudah dilakukan apa saja? Terus teman-teman yang terlibat itu kira-kira siapa nanti yang akan nanti ditemu DKM nanti, Mas? Nah, sebenarnya sejauh ini sih kita lagi ya pasti sedang mengkonsep acaranya agar bisa sebaik mungkin gitu ya, Mas. Nah, biasanya sih kita kalau ada acara-acara kayak gini dibagi ke beberapa tim yang penting dulu atau yang mendasar gitu dulu gitu ya, Mas. Yang pertama itu kita bentuk tim acaranya dulu. Jadi diskusi nanti di temu DKM mau ngapain, terus kalau ada forum-forumnya bagaimana gitu kan, susunan acaranya bagaimana, apakah ada durian party lagi atau buah yang lain yang akan itu nggak usah ditanya misalnya, lah, harus gitu. dimasukin langsung ya itu ya. Iya, karena kayaknya itu yang ditunggu tiap tahun ya untuk durian partinya ya gitu. Nah yang kedua juga kita ada tim kepesertaan, Mas Zikri, karena ya iyalah ini menjadi penting, karena kalau pesertanya nggak ada gitu ya, itu gimana mau ke siapa gitu. Nah selain itu juga untuk
tim survei tempat yang mana biar lebih dekat dan lebih mudah, dan yang terakhir itu yang paling penting adalah tim souvenir dan juga door prize nih biar pada semangat datang nih. Itu Mas Zikri persiapannya untuk saat ini. Oke. Emang kan baru minggu-minggu inilah ya kemarin rilis lah ya, pers rilis Temu DKM fix gitu kan secara tanggalnya. Emang kalau boleh tahu seberapa jauh teman-teman Amanah Asra mempersiapkan ini, Mas? Sejak kapan sih kalau boleh tahu? Kalau untuk persiapannya sih ini masuk ke calendar of eventnya YAA gitu ya, Mas. Jadi sebenarnya memang sudah ditarik dari awal tahun sih gitu. Nah, sebagai pengingat juga bahwa sebenarnya Temu DKM ini di tahun ini itu yang bulan Oktober ini udah Temu DKM yang kedua, Mas, gitu. Karena yang pertama yang kemarin di bulan Februari itu kita udah kumpul-kumpul Temu DKM. Nah, yang sekarang yang Oktober ini kita kumpul lagi di acara Temu DKM untuk tujuan ke kick off acara Amalia Astra Awards gitu. Jadi memang sudah jadi acara rutin gitu, Mas Sigri. Ya. Oke. Ya, prediksi sedikit nih, Mas Riko nih. Boleh. Kan prediksi sedikit lah gitu kan. Kemungkinan ada kendala-kendala apa yang mungkin muncul. Kalau tahun lalu kan aku masih inget tuh Pak Riza nyampe gitu kan, datang komennya satu, ini nemu aja tempat kayak begini. Iya betul Mas, itu tempat kayak gini. Itu yang jadi concern kita. Temu DKM apa Mas? Ya itu yang jadi concern kita Mas gitu, karena kan kepesertaan itu pasti karyawan-karyawan yang berasal tidak hanya dari Jakarta ya Mas Ikri ya, tapi yang dari Bekasi. Kalau yang kemarin itu kan Temu DKM kan ada di daerah Bogor tempatnya gitu, tapi untuk teman-teman yang di daerah Karawang gitu yang jauh-jauh, nah itu gimana agar lebih mudah. Nah itu kayaknya menjadi tantangan utama sih. Cuman ini kita udah ngusulin beberapa tempat dan sudah beberapa kita survei juga atau kita kontak juga gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti dapat tempat yang lagi tetap asik. lebih jauh dan lebih menantang. Dan lebih jauh. gitu Mas Ikri. Tapi belum ada bocoran, masih nyari-nyari ya Mas ya. Belum. Ya, yang jelas ya mungkin kemarin ya dibilang menjadi kendala nggak juga lah, karena kan teman-teman DKM juga ya happy lah ya, karena memang yang dicari kan tempat yang adem di daerah pegunungan gitu kan. Ya buktinya nggak usah ngomong di Karawang, di Bekasi, yang di Papua aja nyampe kok. Iya. Iya, yang di Papua aja nyampe kan, langsung bisa silaturahim bareng-bareng. Jadi yang daerah sini tidak menjadi alasan ya Mas Ikri ya. Oh iya benar. Nyampe. Benar. Dan memang biasa sih kalau kayak begitu ya sudah jadi hal yang lumrah lah sama teman-teman DKM. Atau jangan-jangan nanti dikasih tempat yang agak-agak lebih mudah, nggak ada yang lebih menantang, ntar jawabannya gitu lagi. Iya, biasa dikasih yang jauh, dikasih yang mudah nggak percaya nanti. Ini bener nih di sini. Gitu. Ini bener nih di sini nih gitu. Aduh. Oke. Harapan yang nanti akan hadir kira-kira siapa aja Mas? Nah, Mas Riko. Ini menarik nih Mas Sigri. Jadi saya bisa bilang bahwa ya ini pasti menjadi harapan kita juga sih, khususnya teman-teman yang ada di Yayasan Amalia Astra gitu, bahwa karena tujuannya memang untuk ke event yang lebih besar di Temu DKM yaitu acara Amalia Astra Awards gitu. Jadi harapannya nanti YAA itu bisa menjadi penghubung dan pemersatu, katakanlah gitu ya Mas Sigri, pemersatu insan Astra, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di masjid dan musolahnya mereka masing-masing gitu. Karena kalau kita nyebut kegiatan keagamaan Islam yang ada di grup Astra ya pasti akan ada di Yayasan Amalia Astra gitu. Sehingga monggo hayu semuanya karyawan grup Astra yang nanti akan mendengar podcast ini gabung sama kita, berkolaborasi sama kita bikin impact atau bikin manfaat yang lebih luas lagi. Itu sih Mas Ikri. Oke. Walaupun mungkin masih tetap ya karena pengkondisian tempat dan lain sebagainya agak sedikit terbatas ya Mas ya. Ya, betul. Disampaikan berapa perusahaan Mas? 40 perusahaan Mas Ikri, eksklusif hanya 40 dulu.
Oke, eksklusif ya, eksklusif Iya. 40 perusahaan dulu. Iya, ya mudah-mudahan tapi dengan 40 perusahaan yang nanti apa namanya diundang gitu kan, tetap bisa mengakomodir dari sisi program, dari Iya, sisi kebermanfaatan dari teman-teman dari Yayasan Amalia Astra ya Mas ya. betul. Oke. Oke, ya terakhir Mas Riko, dari sisi Ya. persiapan tadi banyak, sudah matang banget, bahkan dari awal tahun ini udah menjadi apa namanya COE-nya teman-teman Yayasan Amalia Asra Hmm. gitu kan, Hmm. yang kita katakan ya menunggu menghitung pekan lah ya, hampir 1 bulanan, 4 minggu ke depan gitu kan. Ada harapan apa Mas nanti di temu DKM di samping tadi sudah disampaikan dari undangan-undangannya, dari sisi acara atau yang lain harapannya apa Mas? Kalau dari sisi acara sih memang kita cukup sering bikin acara seperti ini. Justru tantangannya itu adalah gimana caranya kita bikin acara yang lebih baik dari yang sebelumnya gitu Mas Fikri. Karena kan pasti standarnya akan makin tinggi lagi gitu kan. Iya. Biar nggak ketebak lagi sama para peserta gitu kan. Karena kalau misal contoh MC-nya kita lagi nih, apa kita harus Ketebak gitu kan, atraksi iya apa benar. lagi nih biar nggak ketebak Benar. gitu kan. Benar. Atau Biasanya jangan tiba-tiba nanti lempar. MC-nya dari pengurus yayasan gitu kan. Nah iya, biasanya kita lempar pantun nih yang menjadi makin sengit tiap acaranya gitu ya. Yang Iya, biasanya benar. cuman Benar. otodidak sekarang makin serius nih jawara-jawara pantun. Nah itu Iya. nanti mudah-mudahan bisa menghibur juga lah gitu acaranya. Ya wis, oke. Ya Mas Riko, ya terima kasih sekali ngobrolan pada hari ini. Banyak informasi penting dan juga memang jadi makin nggak sabar kayaknya nih ya, menunggu temu DKM yang nanti akan kita hadiri bersama. Jangan lewatkan teman-teman podcast Agi, teman-teman Insan Astra dimanapun berada. Tanggal berapa Mas? 6-7 Oktober. 6-7 Oktober, Sabtu Minggu itu ya? Jumat Sabtu Mas Fikri. Oh, Jumat Sabtu, sorry. Salah juga. Iya, hari Jumat dan hari Sabtu. Yang nanti tempatnya akan dikonfirmasikan kembali, mencari tempat yang memang lebih strategis dan juga lebih bisa dijangkau oleh semua teman-teman dari grup Astra. Mudah-mudahan lancar Mas Riko, masih tetap menjalankan persiapan dengan segala kemasannya yang memang tujuannya tetap lebih baik daripada tahun-tahun yang program-program yang sebelumnya yang jelas sudah sangat-sangat baik dan juga sangat-sangat berkesan. Sampai berjumpa lagi, terutama untuk teman-teman podcast Agi, para pengurus DKM di Temu DKM 2023 ya Mas ya? Ya. Oke, baik. Ya, dengan berakhirnya tadi obrolan kita pada hari ini, kita cukupkan ya, Mas Riko ya, obrolan kita luar biasa, cukup banget. Nanti mungkin ada hal-hal yang terkait dengan temu DKM juga yang akan kita bahas kembali dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Oke, Mas Riko, terima kasih sekali lagi untuk waktunya temenin ngobrol pada hari ini. Semoga lancar dan selamat beraktivitas kembali di event-event dan program-program yang luar biasa dari Yayasan Amalia Astra. Ya, kita tutup, izin Mas Riko pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.